Itu yakin karena dia ngerasa dia cuma berhubungan sama Denny saat itu. Maksudnya berhubungan gimana? Ya berhubungan apa lagi? Tidur maksudnya? Ya tidur lah ya apalagi. Gak mungkin hamil orang gak bisa tidur bareng om. Loh, aku juga sama-sama tidur sama Ferni. Tidur gimana ini? Ya Ferni tidur di rumahnya. Om di kuburan. Makanya otongnya dijaga, jangan celak-celuk. Giliran apa? Disenggol lah, sibuk melaporkan. Ya, malah kalah kabut gitu dia. Merasa dicerminakan nama baiknya. Woi. Woi. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam. Kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokeh. Kalau keki boleh kepo. Ada berita dari Raja Podcast Indonesia. Siapa? Densu. Oh, Densu siapa? Denny Sumargo. Jadi gini guys. Jadi ada seorang wanita DJ ya, DJ Ferni Hasan meminta supaya Densu mengadakan tes DNA ulang karena padahal ini udah selesai nih ceritanya, ini udah lama selesai, bahwa dulu pernah tes DNA mengatakan bahwa tidak terbukti bahwa anak yang dikandungi Ferni Hasan ini adalah anaknya Denny Sumargo. Udah selesai tuh. Ya. Tapi tiba-tiba cerita lama berulang kembali. Muncul kembali ke publik. Nah, Denny nggak mau dong beritanya begini. Jadi Denny udah deh, lu baca judulnya deh. Oh ya udah. Judulnya. ya, nih. Ini Om. Denny Sumargo akhirnya laporkan DJ Ferni Hasan ke Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Jadi ada apa? Cuplikan videonya nggak? Ada lah. Oke, kita tonton dulu guys. Tonton dulu aja ya. Videonya. Ya. Sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya peristiwa lama diangkat lagi. Ini berproses secara hukum. Ini pengacaranya ya? Ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. Ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Foto laporannya. Pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 16 juga. Kemudian juntonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi ya, itu tadi pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya, dengan kita lakukan ini ya, saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam Lidik atau Ferni? Iya. Terlapornya dalam Lidik atau Ferni? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH ya. Mas Denny akhirnya memutuskan untuk melaporkan Mas Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Ya kan, nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard. Nah, itulah. Oke guys, kita sudah nonton cuplikan videonya ya. Jadi Densu ini bikin laporan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ferni Hasan. Ya. Jadi kita lihat deh kelanjutannya sampai di mana. Belum tahu sampai mana. Sekarang kita mau baca dulu komentar-komentar para netizen untuk bisa kita kepo-kepoin. Ya, Oke? Kita reaksi netizen. Komentar pertama, Om. Dari Dinira _ Ega. Oke, Dinira Ega. Apa katanya? Kalau Densu cowok dan punya istri, perasaan Ci Olive pasti yang diutamain. Ngelapor adalah bentuk dia melindungi perasaan istrinya. Benar sekali ya.
masuk akal. Ya, karena kan udah berkeluarga ya, dia melindungi perasaan istrinya. Kalau dia tidak melapor, berarti dia kurang melindungi kayaknya. Saya curiga juga lah Ci Olivnya mungkin. Iya. Kesel juga lama-lama dengernya Om, laki dia ngambilin anak orang kasarnya. Ya, tapi tenang aja, Ci Olive ini orang yang hebat. Densu itu kan bad boy, tapi berhasil dijinakkannya. Oke, ya itu masa lalu. Yang penting Ci Olive tetap happy aja, percaya saja. Densu yang sekarang tidak lagi nakal, sudah berhasil dijinakkan. Oke, komentar lain deh. Nah, Om, dari Dr. Firdaus JK. Oke, Dr. Firdaus, apa dia bilang? Daripada ribut minta tes DNA, lebih baik mbaknya ikut tes PNS biar dapat pekerjaan tetap. Pas banget. Iya. Sekarang ini kan lagi buka lowongan tes PNS ya, Ya. pegawai negeri sipil. Jadi katanya daripada Mbak Verninya minta tes DNA, lebih baik ikut aja tes PNS gitu. Ya. Siapa tahu jadi pegawai negeri bergaji tetap. pas banget nih. Ya, bagus ininya, apa namanya? Idenya. Iya, sarannya. Iya. Oke, ya komentar lain. Nelia_Chen. Oke, Nelia Chen apa katanya? Mau pansos berujung kasus. Gimana mau woman superwoman kalau kayak gini modelnya? Wow, ini dari wanita loh. Jadi bagaimana wanita mau support wanita ya? Kalau mau pansos saja akhirnya berujung dengan Kasus. dilaporkan pencemaran nama baik. Nanti, Oke lah. Alah ngapesnya ya. Ya padahal wanita biasanya membela wanita ya, tapi kalau dalam hal ini nggak ada wanita yang bisa membela dia. Karena mungkin sudah kata Om tadi pertama tadi cerita Om tadi kalau udah terbukti tes DNA negatif tadi ngapain lagi dia? Iya. Gitu loh. Oke, kita baca komen lain. Masuk akal sih orang berpikiran pansos ya. Ini kan lagi naik-naik ya Denny. Iya. Masuk akal. Nih Om dari Ikmaye. Oke, Ikmah, apa dia bilang? RSCM nggak ikut ngelaporin sekalian. Kan dituduh malsuin data tuh. Wow. Mungkin belum ya. Nanti kalau lama-lama kalau semakin terus-terusan dicerca sama DJ Verni ini ya RSCM nggak mau tinggal diam mungkin. Tersinggung juga dia. Loh iyalah, berarti kredibilitasnya diragukan. Iya benar. Kan itu waktu dulu sudah tes DNA di RSCM. Ya. Nah, kalau dia terus-menerus gitu ya tersinggung juga pihak RSCM nanti. Berarti diragukan dong hasil mereka ini. Iya, makanya itu kan rumah sakit pemerintah dan sudah kredibel ya. Iya. Kalau diragukan oleh seorang Verni Hasan itu bisa berapa ya nanti itu? Iya, masa iya RCM malsuin data, ya nggak? Ya nggak mungkin lah. Dan lagi kan kode etik dokter nggak bisa main-main sembarangan. Dokter itu kan punya kode etik, nggak bisa asal-asal begitu. Ya lah ngerinya ke rumah sakit bisa malsuin data Om. Ya nggak mungkin, makanya nanti kalau terus-terusan diberitakan lama-lama pihak RCM bisa nuntut. Bukan hanya Denny aja yang nuntut. Biar Denny dulu lah. Ya Om, dari Nuriku. Oke, Nuriku, apa katanya? Intinya mau diakuin dan minta dikasih jatah uang bulanan. Dasarnya apa? Apa dasar apa? Alasannya sangat mendasar. Alasannya sangat mendasar. Jadi ya syukur-syukur kalau Denny mau ngasih bulanan. Itu dulu dasarnya Om, harus diakui dulu lah, baru bisa minta jatah. Kalau nggak diakui nggak bisa. Nggak bisa. Densu ini bukan orang bodoh ya. Enggak, khalayak umum juga udah tahu. Dulu kan sudah pernah selesai ini kasus. Ya sudah ada pengakuan dari Penny sendiri bahwa udah selesai, bahwa betul anak yang dikandunginya bukan anak Densu. Jadi itu nggak terima Om, pas DNA itu keluar. Enggak, udah oke. Masa iya? Iya. Dia kan dia ngerasa katanya itu ya Jadi karena ya rumah sakit yang dipilih kan Denny rumah sakit melihat untuk tes di situ. Dia ada keraguan dianya. Loh, kenapa ada keraguan nggak bilang waktu itu? Kenapa udah lama baru ngangkat lagi kasusnya? Pansos ini kalau kata gua mah. Oke, komentar lain deh. Nah, Om, di sini Stephanie. Wow, apa kata Stephanie? Why dilaporkan?
Padahal diemin aja, biar capek sendiri. Kalau aku diamin aja. Lama-lama Iya. nggak berhenti. Tapi ya mungkin Densu nggak bisa ya. Ya Denny-nya kalau capek kalau ini. Iya, kalau terus-terusan diberitain. Jadi gini, segala sesuatu yang tidak benar sekalipun, tapi kalau terus-menerus diberitakan, lama-lama orang menganggapnya benar. Iya, Jadi, bisa nah Densu nggak mau ambil resiko, laporin aja deh, biar selesai. Iya, maksudnya biar meredam juga, biar selesai lah Iya, ini. iya, gitu iya, loh. iya. Oh, ya risih juga om lama-lama om. Ya itu juga menjaga perasaan Ci Olive, ya kan? Iyalah. Iya, masuk akal. Oke. Kalau dilaporkan, dia ada duit juga kok. Oke, ganti. Ya, saya ada duit juga, saya bayar pengacara. Oke, ganti. Intan_Prastika92. Oke, apa katanya? Biar diundang di podcast Dr. Richard. Biar ntar diangkat jadi humas pabrik kosmetiknya. Terus ntar dibilang wanita terzolimi. Udah ketebak lah. Yang udah-udah emang gitu, Ben. Apa ini? Ya, bininya si Virgon. Oh ya. Terus jadi wanita terzolimi, terus jadi apa nama itu? Kayak Lady Nayawan. Lady Nayawan, ya. Wanita-wanita terzolimi. Jangan-jangan si Ferni Hasan ini juga maunya nanti diundang Dr. Richard, terus jadi apa? Ya apa kata itu istilahnya, wanita terzolimi. Iya. Ya enggak lah, enggak. Semoga cepat selesai lah ya. Nih om, dari Velsila. Oke, Velsila apa katanya? Lagian udah lama tes DNA, hasilnya udah keluar negatif, bukan anak Densu. Kenapa baru nongol lagi? Mana bilang RSCM manipulatif? Ya kali sekelas RSCM bakal kayak RS di sinetron. Ya itu makanya tadi gue bilang, ini kan kasus sudah lama, kenapa baru dimunculkan kembali, terus bawa-bawa RSCM lagi, karena kan dia nggak percaya tes DNA yang dikeluarkan oleh RSCM. Iya, ya ada manipulatif tadi katanya. Ya jadi benar, jadi kalau nggak salah kalau ada orang yang menyangka bahwa Ferni ini mau pansos, tapi Iya. pansosnya nanti berakhir dengan kasus. Iya. Nggak nyangka mungkin dia jadi kasus om. Oke, kita baca berita lain. Bagus_Myhendra. Oke, Bagus Mahendra apa katanya? Berarti Densu benar, makanya dia berani lapor. Nah iya, kan ada pepatah mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Jadi Densu benar, Densu berani melaporkan. Tapi ada yang berani karena nekat om. Karena dia pikir lawannya nggak bakal ngelawan. Oh enggak, jadi dua versi ya. Jadi dari Ferni Hasan pun ya, merasa dia benar, makanya dia nggak takut. Dia berani minta tes DNA ulang. Jadi mana yang benar nanti kita tunggu aja laporan polisinya. Kalau udah diproses, gimana hasilnya? Itu tapi nekat juga ya Ferni ya. Kalau memang itu nggak benar, nekat oi. Dia yakin nih dia benar, makanya dia berani. Cuman kenapa harus sekarang beraninya? Kenapa nggak waktu itu? Iya. Kalau kata aku baca tadi om, dia itu yakin karena dia ngerasa dia cuma berhubungan sama Denny saat itu. Maksudnya berhubungan gimana? Ya berhubungan apa lagi? Tidur maksudnya? Ya tidur lah ya apalagi. Nggak Loh. mungkin hamil orang nggak bisa tidur bareng om. Loh, aku juga sama-sama tidur sama Ferni. Tidur gimana ini? Ya Ferni tidur di rumahnya. Om di kuburan. Di mana? Ya Ferni tidur di rumahnya, aku tidur di kuburan. Lu gila lu, orang lu cari nomor buntut. Ini kan sama-sama tidur. Kalau tidur bareng ya, aku juga pernah tidur bareng Ferni. Iya, di rumah masing-masing Iya. tapi iya, nggak ngaruh dia. Oke. Komentar lain coba. Ya om, dari B. Herli. Oke, Bi Herli, apa katanya? Jadikan pelajaran buat cewek, jangan sembarangan sama cowok. Karena kalau udah terjadi yang paling rugi itu kita perempuan. Cowok juga jangan suka sana sini, saling merasa takut aja udah. Hah, gimana sih? Kok takut? Orang enak kok takut? Takut om, dekat sama Tuhan lah minimal. Oh, kalau takut sama Tuhan jadi bisa meredam, kita nggak melakukan mencelupnya. Ya. Nah, masuk akal. Aku pikir takut karena Digerebek. iya, Enggak takut lo digerebek om. nggak mungkin dong takut digerebek, orang enak kok. Lagi ada jalan keluarnya biar nggak digerebek ya. Iya. Apa itu? Sewa hotel. Diajarin.
Hotel juga kadang digerebek loh. Ya lu jangan yang kelas melati dong. Minimal bintang 4, bintang 3 kan sekelas mereka bisa. Udah, ganti komentar lain. Dini underscore grill. Apa kata dia? Coba deh tuh cewek inget-inget, Capa aja yang bobok bareng sama dia. Tadi udah gue bilang, bubuk bareng sama aku dia. Aduh. Ganti. Ya mungkin yang diinget cuma Denny. Ya Denny lebih ganteng ya, lebih berduit. Oke. Ada komentar lain? Rizka Amalia underscore 6298. Oke Rizka, apa kata Rizka? Lagian si cewek ngel banget minta diakui. BO banget ya mbak. Nah, maksudnya apa? BU butuh uang? Nggak tahu mungkin. Ya wajar ya, maksudnya popularitas Densu kan lumayan ya, lagi hype-nya sekarang. Bukan lumayan lagi lah, siapa yang kata sama dia iya. om. Jadi siapa tahu menempuh jalan ini nanti ada pengakuan, siapa tahu. Kan coba-coba boleh. Coba, mumpung ada jalannya ini. Iya. Ada jalan. Cuman jangan berbuntut kasus nanti, itu aja. Ya kasus kalau nggak benar om. Oke, kita ganti komentar lain. Dari Ardes.1418. Ardes, apa kata Ardes? Kalau lagi menasehati orang lain mah bak malaikat, tidak bercermin bahwa dia pun banyak aibnya. Makanya si Otong dijaga, jangan sembarangan celap-celup. Giliran disenggol lagi, kalang kabut, merasa dicemarkan nama baiknya. Oh, ini apa komentarnya khusus buat Densu ini. Ya, apa dibilang makanya Otongnya dijaga, jangan celap-celup. Giliran apa? Disenggol lah, sibuk melaporkan. Ya, malah kalang kabut gitu dia. Merasa dicemarkan nama baiknya. Terus dia bilang apa? Densu hanya bisa menasihati. Enggak juga sih. Memang setiap podcast Densu selalu ada nasihat-nasihat untuk narasumbernya yang baik lah gitu ya. Ya lebih bijak lah. Jadi orang ini bilang jangan cuma bisa menasihatin orang. Oke, kita ganti komentar lain. Dari Melisaja 18. Oke, Melisa, apa katanya? Gue rasa Densu lapor bukan untuk penjarakan, tapi ingin buat perjanjian tertulis berpayung hukum. Jika terjadi lagi hal yang sama, maka penjara solusinya. Kulihat nggak tegaan orangnya, baik banget sih, tapi nggak tahu juga ya, ini kan dugaan gue. Haha. Oke, aku ngerti maksudnya itu. Densu mau clear supaya nanti ini udah clear nanti ya. Tahu-tahu waktu itu kan udah clear, udah selesai. Tiba-tiba muncul lagi kasus yang sama. Jadi Densu mau bikin laporan ini supaya tidak ada lagi muncul yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Yang kedua udah. Iya, apalagi kalau nggak diselesaikan kan nanti ada yang ketiga, keempat. Ya, gitu kan. Ya benar, nggak selesai ini. Iya, jadi ya. Misalkan. Oke, kita baca komentar lain lagi deh. Jauh, sama mirip-mirip om. Itu ya. Oke, kalian terima kasih ya. Tadi kita udah nonton cuplikan videonya, kita udah bacain komentar, udah kita kepoin juga. Jadi menurut kalian gimana? Ya, komentar. Ya, komentar kalian gimana? Densu itu orangnya kayak apa? Kok malah menilai orang? Kok kayak apa? Bukan, ini supaya orang tahu ya, Densu ini kan cukup populer dan saya lihat dia tuh termasuk laki-laki baik. Karena setiap podcastnya itu kan dia ada sering menasihati orang, sering apa. Ya, bukan menasihati, mungkin lebih berpikir lebih bijak kali. Oke guys, kita sudah nonton cuplikan videonya tadi, kita juga sudah baca komentar-komentar para netizen, bahkan sudah kita kepo-kepoin juga. Ya. Nah, jadi untuk konten ini menurut kalian gimana? Ya. Kalian komen ya. Komen. Kalau kalian rasa komentar kami konten kami ini cukup memberi informasi atau cukup menghibur atau menyebalkan, nggak apa aja, kalian boleh komentar, oke? Gitu ya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe kami, dan yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, komen, dan share supaya semua orang tahu bahwa hidup kita ini betul-betul harus berubah dari tidak baik jadi baik. Oh ya. Nah, jadi bodoh, dari bodoh jadi pintar. Ya. Jangan jadi pintar Jangan dari pintar jadi bodoh. Ya. Oke. Supaya hidup kita juga lebih berwarna gitulah. Ya, wawasan kita lebih bertambah. Oke. Terima kasih ya. Nanti kita jumpa lagi dalam acara Kakek Bokeh. Haha. Gimana menurut lo? Apanya? Densu. Gue sih percaya ya. Dia orangnya sih oke sih. Iya, sebenarnya ya gimana ya? Ya kita lihat aja deh, kita lihat iya, nanti. Nggak tahu lah saya. Iya, ya setidaknya ya sudah. Bingung ah. Bingung.